Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 131-135. Bab 131. Di sisi lain, di ruang kelas. Seorang siswa berlari ke tengah kelas, dan berteriak pada Kinlan dengan terengah-engah, "Tuan Qin, Fendi Zanders mungkin telah dikeluarkan sekarang." Setelah mendengar ini, Kinlan tiba-tiba melihat posisi siswa itu, melebarkan matanya dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Baru saja saya melihat Direktur Wang di kantor arsip berjalan ke kantor kepala sekolah dengan membawa sebuah file," jawab siswa itu. "Sudah berakhir, Fendi Zanders mungkin benar-benar dipecat." Kinlan bergumam dengan sedikit keputusasaan di matanya. Sebagai dosen di Universitas Jiangcheng, Kinlan secara alami tahu untuk apa kantor arsip itu. Begitu seseorang mengambil file keluar, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ada guru yang keluar, dan kedua, ada siswa yang dipindahkan ke sekolah lain atau dikeluarkan. "Tidak, aku akan mencari kepala sekolah." Kinlan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, lalu berbalik dan berlari menuju kantor kepala sekolah. Tang Xiaoman ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti Kinlan dan berlari keluar. Setelah Yang Wei, Winda Chen dan yang lainnya mendengar berita pemecatan Fendi Zanders, wajah mereka tiba-tiba tersenyum, dan beberapa orang sudah mulai berdiskusi kemana mereka harus pergi untuk merayakan malam ini. Tapi Wang Xiong dan kacamatanya tampak putus asa. Mereka tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan dipecat begitu saja. Universitas Jiangcheng, di dalam kantor kepala sekolah. Zhao Yongchang dan Wei Dehai berlutut di depan Fendi Zanders, memohon agar Fendi Zanders memberi mereka kesempatan. Tapi Fendi Zanders telah memikirkan dalam hatinya bagaimana cara menghukum mereka berdua. Lagi pula, jika keduanya benar-benar dikeluarkan, tidak mudah menemukan kepala sekolah yang cocok dalam waktu singkat. Tapi jangan kita keluarkan mereka berdua, dan aku kasihan pada gadis-gadis di sekolah yang telah dirusak oleh mereka, karena kedua orang ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru. Jadi untuk sementara, Fendi Zanders juga ragu-ragu. Buk, buk, buk. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi di luar kantor. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar suara ini. Bang bang bang. Lalu ada ketukan di pintu. "Kepala sekolah, apakah Anda di dalam?" Kinlan berseru dengan tergesa-gesa. "Mengapa Guru Qin datang ke sini?" Setelah Fendi Zanders mendengar suara Kinlan, kilatan keterkejutan melintas di hatinya, dan kemudian dia menyadari bahwa Kinlan mungkin datang ke sini untuk memohon padanya. Saat ini, Fendi Zanders tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata kepada Zhao Yongchang dengan suara rendah, "Bangunlah, ketika Kinlan masuk nanti, jangan beritahu dia milikku identitas, kamu mengerti maksudku?" "Ming, mengerti." Zhao Yongchang mengangguk dengan cepat, lalu berdiri dan berjalan ke tempat duduknya untuk duduk. Fendi Zanders berdiri di depan Zhao Yongchang dengan kepala tertunduk, tampak seperti siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan. Wei Dehai dan Fang Zihua duduk di sofa di samping mereka. "Siapa ini?" Zhao Yongchang menenangkan emosinya, dan kemudian berteriak tanpa ekspresi, "Kepala sekolah Zhao, saya Kinlan." Kinlan berkata dengan cepat. "Guru Qin, masuklah." Zhao Yongchang berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Zhao Yongchang, Kinlan dengan cepat membuka pintu dan masuk ke kantor. Ketika Kinlan melihat file di meja Zhao Yongchang, dia semakin yakin bahwa Zhao Yongchang akan segera memecat Fendi Zanders. "Kepala sekolah Zhao, menurutku Fendi Zanders tidak seharusnya menjadi pencuri. Aku sudah mengenal Fendi Zanders begitu lama. Menurutku dia bukan orang seperti itu." Kinlan memandang Zhao Yongchang dan berkata, "Ya, kepala sekolah Zhao, saya kehilangan uang, tetapi saya tidak ingin melanjutkan masalah ini sekarang, tidak bisakah Anda memecat Fendi Zanders?" Tang Xiaoman juga berkata. Saat ini, Kinlan dan Tang Xiaoman masih memohon pada diri mereka sendiri, Fendi Zanders sangat tersentuh hatinya, dia bahkan memiliki keinginan untuk bertarung dengan mereka berdua secara langsung. Tapi Fendi Zanders khawatir Kinlan dan Tang Xiaoman akan merasa bahwa dia telah berbohong kepada mereka, jadi dia menahan keinginan itu. "Tuan Qin, Anda tidak perlu khawatir apakah Fendi Zanders adalah pencuri. Kami masih menyelidikinya. Setelah kami menyelidiki masalah ini dengan jelas, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin." Zhao Yongchang menunjuk ke arah Kinlan dengan tegas kata. "Tetapi kepala sekolah Zhao. Guru Qin, apakah Anda tidak percaya padaku? Jika Anda dapat menunjukkan bukti bahwa Fendi Zanders bukan pencuri, saya dapat melepaskan Fendi Zanders sekarang, tetapi jika Anda tidak bisa, maka kembalilah dan tunggu." Saat ini, Zhao Yongchang selalu memikirkan apakah Fendi Zanders harus memecatnya, jadi dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Kinlan. Setelah melihat sikap Zhao Yongchang, Kinlan tidak berani berkata apa-apa lagi, menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, "Fendi Zanders, kamu harus bekerja sama dengan penyelidikan kepala sekolah Zhao, tahu?" "Guru, saya mengerti."
Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Xiaoman, ayo pergi. Qinlan menghela nafas tanpa daya, lalu berbalik dan keluar dari kantor. Setelah Tang Xiaoman ragu-ragu sejenak, dia juga pergi bersama Qinlan. Saat ini, keduanya berharap Zhao Yongchang dapat mengembalikan kepolosan Fendi Zanders. Melihat Qinlan pergi, Zhao Yongchang buru-buru bangkit dan berkata kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, silakan duduk. Saya baik-baik saja sekarang. Fendi Zanders duduk di kursi Zhao Yongchang dan berkata dengan lembut, Zhao Yongchang, apakah kamu ingin terus bekerja sebagai kepala sekolah? Pikirkanlah, Tuan Zanders, saya mohon Anda memberi saya kesempatan lagi. Zhao Yongchang berteriak dengan penuh semangat. Fendi Zanders sebenarnya berencana untuk memecat Zhao Yongchang sekarang, tetapi kemunculan Qinlan dan yang lainnya barusan membuat Fendi Zanders menyadari bahwa jika dia memecat Zhao Yongchang sekarang, pasti akan menimbulkan kecurigaan dari orang lain, dan dia dan Yang Wei akun antara Ma Hongliang belum diselesaikan, dia masih membutuhkan Zhao Yongchang dan Wei Dehai untuk terus membantunya melakukan trik tersebut. Jadi saat ini Fendi Zanders berubah pikiran dan malah berkata, oke, saya tidak perlu memecat Anda, tetapi Anda harus berjanji kepada saya 2 syarat. Katakan padaku, Tuan Zanders, aku akan menyetujuimu meskipun itu 10 syarat. Zhao Yongchang berteriak dengan penuh semangat. Syarat pertama, kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa aku adalah ketua Dewan Direksi Universitas Jiangcheng. Begitu seseorang mengetahuinya, aku akan segera memecatmu. Fendi Zanders berkata perlahan. Tuan Zanders, jangan khawatir, hanya sedikit dari kita yang tahu tentang ini, dan saya tidak akan memberitahu orang lain. Meskipun Zhao Yongchang tidak tahu mengapa Fendi Zanders melakukan ini, dia langsung setuju. Syarat kedua adalah kamu dan Wei Dehai telah menuliskan semua hal buruk yang kamu dan Wei Dehai lakukan di sekolah, menuliskannya di kertas, membubuhkan sidik jarimu di atasnya, dan berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi di masa depan, jika tidak. Saya tidak hanya akan memecat Anda, saya akan memberikan hal-hal ini kepada polisi, biarkan polisi menangani Anda. Fendi Zanders tahu bahwa Zhao Yongchang telah melakukan banyak hal buruk dalam beberapa tahun terakhir, dan dia khawatir Zhao Yongchang akan melakukannya lagi di masa depan, jadi dia memerlukan sesuatu untuk mengendalikan Zhao Yongchang dan Wei Dehai. Ini. Jejak rasa malu muncul di mata Zhao Yongchang. Jika kamu tidak mau, maka aku akan memecatmu sekarang. Fendi Zanders berkata perlahan. Saya lakukan. Zhao Yongchang berteriak dengan penuh semangat, dan kemudian melanjutkan, Tuan Zanders, jangan khawatir, saya akan memberikan barang-barang ini kepada Anda besok. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berbalik ke arah Wei Dehai dan berkata, panggil aku Ma Hongliang sekarang. Oke, aku pergi sekarang. Wei Dehai segera setuju, lalu berbalik dan keluar kantor. Bab 132. Setelah membersihkan Zhao Yongchang dan Wei Dehai, Fendi Zanders mulai bersiap untuk membersihkan Yang Wei, Winda Chen dan yang lainnya. Sekarang Fendi Zanders ingin berurusan dengan Winda Chen, Yang Wei dan lainnya, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya perlu satu kalimat untuk membuat Zhao Yongchang memecat mereka. Namun Fendi Zanders tidak melakukan hal tersebut, karena masalah pencuriannya belum dijelaskan dengan jelas. Jika dia tidak menjelaskan hal ini dengan jelas, siswa di seluruh sekolah akan mengira dia adalah pencuri di masa depan. Bagaimana Fendi Zanders bisa terus menjadi pencuri di Jiangcheng? Tetap kuliah. Jadi dia harus menjelaskan masalah ini dengan jelas. Di sisi lain, Wei Dehai selalu dikejutkan dengan identitas Nitian Fendi Zanders di dalam hatinya. Bahkan ketika dia sampai di depan pintu kelas, ekspresi wajahnya masih sangat terkejut. Panggil. Wei Dehai menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke dalam kelas. Direktur Wei, mengapa Anda ada di sini? Apakah insiden Fendi Zanders telah membuahkan hasil? Setelah melihat Wei Dehai masuk, Qinlan buru-buru bertanya pada Wei Dehai dengan penuh semangat. Aku di sini untuk mencari seseorang. Wei Dehai menjawab dengan hampa, lalu menoleh dan berteriak pada Ma Hongliang yang berada di barisan belakang kelas, Ma Hongliang, keluarlah bersamaku. Ma Hongliang masih tenggelam dalam kegembiraan Fendi Zanders dikeluarkan dari sekolah saat ini. Dia tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Wei Dehai, lalu dia berdiri dan bertanya, Direktur Wei, apa yang Anda inginkan dari saya? Kepala sekolah melepaskanmu. Wei Dehai mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Oke, aku mengerti. Ma Hongliang setuju sambil tersenyum, lalu keluar kelas bersama Wei Dehai. Saya tidak menyangka Ma Hongliang mendapat banyak hal kali ini. Kepala sekolah pasti memanggilnya untuk memujinya, dan dia bahkan mungkin memberinya bonus. Sun Li berkata dengan iri setelah melihat Ma Hongliang dipanggil. Ya, jika aku tahu masalah ini akan berjalan lancar, aku akan melakukannya sendiri, dan sekarang biarkan si idiot Ma Hongliang mengambil semua pujiannya. Yang Wei juga merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, Ma Hongliang pantas mendapatkan banyak pujian karena menangkap Fendi Zanders, seorang pencuri. Mungkin pihak sekolah akan memberinya gelar siswa teladan.
Selama Fendi Zanders bisa dipecat, tidak masalah apakah kita memberikan pujian atau tidak. Winda Chen sedang dalam suasana hati yang baik, dia sudah menemukan cara untuk mengejek Fendi Zanders nanti. Di sisi lain, Ma Hongliang juga sepertinya berpikir bahwa kepala sekolah memanggilnya untuk memuji dirinya sendiri. Jadi dia menoleh dan bertanya pada Wei Dehai sambil tersenyum, Direktur Wei, Anda mengatakan bahwa saya membantu sekolah menangkap pencuri Fendi Zanders kali ini, apakah sekolah akan memberi saya bonus atau semacamnya? Bonusnya. Setelah Wei Dehai mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan diam-diam mengutuk dalam hatinya bahwa kamu idiot, bahkan berpikir untuk meminta bonus, tidak apa-apa jika kepala sekolah segera memecatmu. Direktur Wei, izinkan saya memberitahu Anda, orang-orang seperti Fendi Zanders harus langsung dikeluarkan, dan kemudian dikirim ke kantor polisi. Fendi Zanders seharusnya bertanggung jawab atas beberapa insiden pencurian uang di sekolah kita sebelumnya. Jangan lunak. Ma Hongliang memandang Wei Dehai dan melanjutkan. Kamu harus memikirkan urusanmu sendiri dengan hati-hati. Wei Dehai menjawab dengan dingin. Urusanku sendiri. Mendengar perkataan Wei Dehai, Ma Hongliang tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ragu, Direktur Wei, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu dengan urusanku sendiri? Kamu akan tahu nanti. Jawab Wei Dehai kosong, lalu mengulurkan tangannya dan mendorong pintu kantor kepala sekolah. Ma Hongliang bingung, tapi mengikuti Wei Dehai ke kantor. Ketika Ma Hongliang masuk ke kantor, dia menemukan Fendi Zanders sedang duduk di kursi kantor kepala sekolah, sementara kepala sekolah Zhao Yongchang berdiri di samping Fendi Zanders. Ma Hongliang membuka mulutnya karena terkejut, dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan sedikit kebingungan di matanya. Tapi segera dia sadar kembali, dan memarahi Fendi Zanders sekeras-kerasnya, Fendi Zanders, kamu pengantar barang yang bau, kenapa kamu duduk di sana, cepat bangun. Ledakan. Begitu Ma Hongliang selesai berbicara, Wei Dehai di belakangnya menendang pantat Ma Hongliang tanpa memikirkannya, lalu berteriak dengan mata terbuka lebar, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu dengan Tuan Zanders. Zanders, Tuan Zanders. Setelah Ma Hongliang ditendang ke tanah oleh Wei Dehai, ekspresi wajahnya sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Wei Dehai memanggil Fendi Zanders, Tuan Zanders, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda, dan bahkan kepala sekolah mereka berdiri di samping Fendi Zanders dengan hormat saat ini. Ma Hongliang tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Fendi Zanders perlahan bangkit dan berjalan di depan Ma Hongliang, lalu menyipitkan matanya dan berkata, Ma Hongliang, kamu selalu menjadi sosok seperti badut di mataku, jadi meskipun kamu mempersulitku, aku tidak akan melakukannya berbicara dengan Anda. Apa yang kamu ributkan, karena menurutku cerewet dengan orang sampah sepertimu adalah penghinaan terhadap kepribadianku, tapi aku tidak menyangka kamu akan gigih, dan sekarang kamu telah belajar menjebak orang lain dan ingin membunuhku. Kamu benar-benar kejam. Menjebakmu. Ma Hongliang tertegun sejenak, lalu berteriak sekeras-kerasnya, kapan aku menjebakmu, bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa aku menjebakmu? Ma Hongliang, ini sudah waktunya, kamu masih tidak berniat berdalih, kan? Fendi Zanders menjawab dengan lembut. Apa yang aku perdebatkan? Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Ma Hongliang meraung marah, lalu melihat posisi Zhao Yongchang, dan berkata sambil mencibir, saya mengerti apa yang terjadi, Anda pasti menyuap kepala sekolah dan Direktur Wei dengan uang curian, bukan? Fendi Zanders, kamu benar-benar pengkhianat dan licik, kamu bahkan bisa menyuap kepala sekolah, berapa banyak uang yang kamu curi? Fendi Zanders memandang Ma Hongliang di depannya dan tersenyum tak berdaya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sirkuit otak Ma Hongliang memang berbeda dari orang normal. Kepala sekolah Zhao, Anda harus memberi saya penjelasan atas kejadian hari ini, kalau tidak saya akan melapor ke polisi sekarang dan mengatakan bahwa Anda telah menerima suap dari siswa. Ma Hongliang mengertakkan gigi dan berteriak pada Zhao Yongchang. Ma Hongliang, aku baru saja lupa memberitahumu. Sebenarnya, saya adalah ketua dewan sekolah kita, jadi saya sarankan Anda sebaiknya mengatakan yang sebenarnya, kalau tidak saya bisa mengeluarkan Anda sekarang, apakah Anda mengerti? Fendi Zanders memandang Ma Hongliang dan berkata, hahaha, Fendi Zanders, apa yang kamu pura-pura lakukan padaku? Berhentilah membual, oke. Kamu adalah ketua dewan sekolah, jadi aku masih direktur biro pendidikan. Ma Hongliang berteriak keras seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tuan Zanders tidak membual. Dia adalah ketua dewan sekolah kami, dan dia tidak perlu menyuap saya sama sekali. Anda mengatakan bahwa Tuan Zanders mencuri biaya kelas Anda. Saya pikir menurut identitas Tuan Zanders, dia harus melakukannya. Anda tidak akan melakukan hal seperti itu demi beberapa ribu dolar. Pada saat ini, Zhao Yongchang berkata dengan hampa. Setelah Ma Hongliang mendengar kalimat ini, dia langsung tercengang, ekspresi wajahnya sangat terkejut, dan ekspresinya menjadi sedikit linglung.
Ma Hongliang mungkin tidak percaya dengan apa yang dikatakan Fendi Zanders, tetapi Zhao Yongchang sebenarnya mengakuinya saat ini, artinya apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan adalah benar. Tidak peduli betapa bodohnya Ma Hongliang saat ini, dia bisa merasakan bahwa Zhao Yongchang tidak bercanda dengannya sekarang. Fendi Zanders benar-benar ketua dewan sekolah. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Fendi Zanders adalah anak laki-laki malang yang mengantarkan makanan? Mata Ma Hongliang membelalak, dan dia menatap Fendi Zanders dengan ngeri, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Bab 133. Ma Hongliang, apa yang terjadi hari ini? Saya harus memberi saya penjelasan. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut kepada Ma Hongliang. Hari ini. Masalah hari ini. Pada saat ini, Ma Hongliang benar-benar terkejut dengan identitas Fendi Zanders, jejak ketakutan melintas di matanya, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab Fendi Zanders untuk sementara waktu. Awalnya, Ma Hongliang berencana untuk menjelaskan semua masalah ini, tetapi ketika Ma Hongliang hendak berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia benar-benar mengaku menjebak Fendi Zanders, maka kepala sekolah pasti akan memperlakukannya sebagai pencuri. Terkadang saya masih dipecat. Dengan kata lain, apakah Ma Hongliang mengatakannya atau tidak, dia akan menghadapi risiko pemecatan. Tapi jika Anda tidak mengatakan apa-apa, mungkin ada secercah kehidupan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Ma Hongliang berteriak sekeras-kerasnya, kejadian hari ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak pernah menjebak Fendi Zanders. Sudah saat ini, apakah kamu masih berbicara keras kepadaku? Fendi Zanders memandang Ma Hongliang dan berkata tanpa ekspresi. Aku tidak keras kepala. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku baru mengetahui masalah kamu mencuri uang secara tidak sengaja. Aku tidak tahu apa-apa. Ma Hongliang berteriak pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tegas. Ma Hongliang, awalnya aku ingin memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu, tapi karena kamu begitu bodoh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Fendi Zanders mengatakan sesuatu dengan dingin, lalu menoleh untuk melihat ke arah Wei Dehai, dan berkata dengan lembut, Wei Dehai, jika saya ingat dengan benar, ada kamera yang dipasang di ruang kelas sekolah kita, bukan? Mendengar kata-kata Fendi Zanders, jejak ketakutan melintas di mata Ma Hongliang. Karena saat ini, dia tiba-tiba teringat akan fakta bahwa ada kamera di ruang kelas sekolah. Tuan Zanders, sekolah kami memang memiliki kamera yang dipasang di ruang kelas, tetapi kamera ini tidak dinyalakan. Jawab Wei Dehai tanpa daya. Setelah Ma Hongliang mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Jika kamera ini tidak dinyalakan, Fendi Zanders tidak akan dapat menemukan bukti bahwa dia menjebaknya. Pada saat itu, tidak peduli seberapa keras kepala dia menolak mengakuinya, meskipun Fendi Zanders adalah ketua dewan direksi, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Tidak apa-apa. Meskipun kamera di kelas dimatikan, kamera di koridor seharusnya berfungsi, kan? Sekarang ada seseorang yang memanggilku video pengawasan di koridor. Setelah belajar di Universitas Jiangcheng selama 3 tahun, Fendi Zanders pasti mengetahui bahwa kamera di ruang kelas murni untuk dekorasi. Namun ketika dia baru saja datang ke kantor kepala sekolah, Fendi Zanders memperhatikan bahwa kamera di koridor menyala, dan kamera di koridor tidak hanya dapat menangkap situasi di koridor, tetapi juga melihat bagian dalam kelas. Jadi Fendi Zanders baru saja memikirkan bagaimana menghadapi Ma Hongliang dan yang lainnya. Baiklah, Tuan Zanders. Wei Dehai buru-buru menyetujuinya. Ma Hongliang duduk di tanah dengan putus asa, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Saat ini, suasana hatinya seperti naik roller coaster, naik turun sebentar, ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, seluruh tubuhnya hampir roboh. Bagaimana Ma Hongliang bisa berpikir bahwa kamera di koridor masih bisa menangkap situasi di dalam kelas? Beberapa menit kemudian, Wei Dehai kembali ke kantor dengan membawa hard drive, lalu langsung menyerahkan hard drive tersebut kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, Tuan Zanders, semua video yang Anda inginkan ada di sini. Setelah Fendi Zanders mengambil alih hard drive tersebut, dia tidak berniat membukanya sama sekali, karena dia tahu apa video di dalamnya. Ma Hongliang, ini sudah waktunya, bukankah kamu akan mengatakan yang sebenarnya padaku? Fendi Zanders bertanya dengan lembut kepada Ma Hongliang sambil menggoyangkan hard drive di tangannya. Ma Hongliang benar-benar pingsan saat ini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berteriak kepada Fendi Zanders dengan keras, Fendi Zanders, saya tahu saya salah. Saya tergila-gila untuk sementara waktu. Saya mohon Anda tidak memecat saya. Saya seharusnya tidak menjebak Anda, saya bukan manusia. Sekarang aku tahu aku sudah mengakui kesalahanku. Fendi Zanders memandang Ma Hongliang dan mencibir, lalu berkata sambil bercanda, saya bisa membuat Anda tetap belajar di Universitas Jiangcheng, tetapi Anda harus berjanji kepada saya 3 hal. Apa masalahnya? Ma Hongliang bertanya dengan cepat. Pertama, jangan ungkapkan identitasku di depan orang lain. Ma Hongliang menatap Fendi Zanders sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, saya pasti tidak akan memberitahu orang lain.
Hal kedua, kembalilah ke kelas bersamaku untuk mengakui hal-hal yang telah kamu lakukan sebelumnya, lalu beritahu siapa di balik layar yang menghasutmu. Fendi Zanders melanjutkan. Aku. Jejak keraguan muncul di mata Ma Hongliang. Jika kamu tidak setuju, kamu boleh pergi sekarang. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Aku berjanji padamu. Meskipun Ma Hongliang tidak ingin mengkhianati Yang Wei, Winda Chen dan lainnya, tetapi situasinya telah mencapai titik seperti itu, dia hanya bisa memilih untuk mendengarkan kata-kata Fendi Zanders untuk melindungi dirinya sendiri. Saat ini, usus Ma Hongliang hampir berubah menjadi hijau, siapa sangka Fendi Zanders selama ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Sebagai generasi kedua yang super kaya, ia tak hanya mengenakan pakaian compang camping, tapi juga mengantarkan makanan di waktu senggang. Ini hanya mencari masalah tanpa hasil. Oke, ayo pergi. Fendi Zanders berbalik dengan hard drive dan berjalan menuju ruang kelas. Fendi Zanders, bagaimana dengan hal ketiga? Ma Hongliang memandang Fendi Zanders dan berteriak. Hal ketiga, akan kuberitahukan padamu nanti. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu keluar dari kantor. Wei Dehai, Zhao Yongchang, dan Ma Hongliang segera mengikuti Fendi Zanders dan pergi bersama. Adapun Fang Zihua, dia tidak mengikuti Fendi Zanders kembali ke ruang kelas. Karena begitu Fang Zihua muncul, identitas Fendi Zanders juga akan terungkap. Dalam perjalanan kembali ke kelas, mereka bertiga, Wei Dehai, Zhao Yongchang, dan Ma Hongliang, memandang Fendi Zanders dengan kagum. Saat ini, mereka bertiga penuh rasa ingin tahu dan bingung tentang Fendi Zanders. Karena mereka tidak tahu mengapa orang seperti Fendi Zanders berpura-pura miskin di sekolah, dan bahkan menyuruh mereka bertiga untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Apa pentingnya Fendi Zanders melakukan ini? Sebenarnya, maksud dari tindakan Fendi Zanders ini sangat sederhana. Jika semua orang tahu bahwa dia telah mewarisi 10 triliun yuan, maka Fendi Zanders tidak akan bisa lagi menjalani kehidupan biasa, dan dia tidak akan bisa membedakan siapa yang ada di sekitarnya. Itu tulus untuk dirinya sendiri, dan hanya untuk uangnya. Perasaan ini seperti seseorang yang telah memenangkan jackpot 5 juta dan tidak mau memamerkan bahwa dia telah memenangkan lotre. Karena jika kerabat dan teman di sekitarnya mengetahuinya, hal itu akan membawa banyak masalah, dan Fendi Zanders juga berpikir seperti itu sekarang. Bab 134. 5 menit kemudian, Fendi Zanders dan yang lainnya kembali ke kelas. Tetapi ketika siswa di kelas melihat Fendi Zanders kembali, mereka semua menunjukkan pandangan menghina. Mereka membenci pencuri seperti Fendi Zanders dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Qin Lan dan Tang Xiaoman tidak tahu apa yang terjadi di kantor kepala sekolah, jadi ketika mereka melihat Fendi Zanders dan yang lainnya kembali, mereka mengira mereka ada di sini untuk mengumumkan pengusiran Fendi Zanders. Fendi Zanders, kamu akhirnya akan dikeluarkan dari sekolah. Saya melihat betapa sombongnya kamu kali ini. Winda Chen melihat posisi Fendi Zanders dan mencibir, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan cara yang aneh, oh, bukankah ini Fendi Zanders, pencuri kelas kita? Apakah kamu akan kembali dan meminta semua orang untuk memaafkanmu, dan lalu memberimu reformasi? Peluang. Mendengar ini, Fendi Zanders menatap Winda Chen. Mengapa orang seperti ini harus memberinya kesempatan untuk berubah? Dia harus langsung dipecat. Ya, bajingan seperti dia tidak boleh dimaafkan. Tidak buruk jika dia tidak memanggil polisi untuk menangkapnya. Para siswa di kelas berteriak dengan kemarahan yang benar. Jangan membicarakannya, semuanya. Faktanya, ada alasan mengapa Fendi Zanders mencuri uang. Lagi pula, dia sangat miskin dan suka berpura-pura menjadi agresif. Jika dia tidak punya uang, dia hanya bisa mengandalkan mencuri uang untuk menyelamatkan mukanya. Yang Wei juga berteriak saat ini. Jika kamu tidak punya uang, tidak bisakah kamu melakukan tugasmu? Anda masih suka berpura-pura, dan masih mencuri uang orang lain untuk berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Benar-benar tidak tahu malu. Kata Winda Chen cepat. Fendi Zanders memandang Winda Chen dan Yang Wei tanpa ekspresi, bukan saja dia tidak memiliki kemarahan di hatinya, tetapi dia ingin tertawa. Karena Fendi Zanders sangat penasaran, wajah seperti apa akankah mereka berdua mengetahui kebenarannya. Setelah melihat Fendi Zanders dan yang lainnya kembali ke kelas, para siswa di kelas berpikir bahwa Fendi Zanders pasti telah mengakui kesalahannya kepada kepala sekolah, dan sekarang kembali ke kelas adalah berdoa bahwa setiap orang akan memberinya kesempatan untuk berubah. Jadi sebagian besar orang berdiri, memaki Fendi Zanders. Popularitas Fendi Zanders di kelas pada awalnya tidak terlalu baik, dan para siswa di kelas tentu saja semakin membenci Fendi Zanders ketika kejadian pencurian uang terulang kembali. Wang Xiong dan Kacamata membeku di tempat dengan bodohnya, sampai sekarang mereka masih tidak percaya fakta bahwa Fendi Zanders mencuri uang itu. Wei Dehai dan Zhao Yongchang awalnya ingin naik ke podium untuk mengklarifikasi masalah ini, tetapi mereka dihentikan oleh Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya akan menjelaskannya kepada Anda sekarang. Wei Dehai berbisik kepada Fendi Zanders.
Tidak, aku hanya ingin melihat orang-orang ini menyombongkan diri, dan aku akan membuat mereka semua membayar harganya sebentar lagi. Fendi Zanders mengatakan sesuatu dengan dingin, lalu berjalan langsung ke podium, menyipitkan mata ke arah siswa di bawah podium. Fendi Zanders merasa hanya pada saat inilah dia dapat melihat wajah asli seseorang dengan jelas. Dia harus mengingat setiap siswa yang pernah mengejeknya sebelumnya, dan kemudian membalas dendam. Setelah Wei Dehai, Zhao Yongchang dan yang lainnya melihat bahwa Fendi Zanders tidak ingin mereka berpartisipasi dalam masalah ini, mereka tidak banyak bicara, tetapi berdiri diam di samping. Namun saat ini, Qin Lan merasa ada yang tidak beres, karena jika Fendi Zanders dipecat, maka Wei Dehai seharusnya segera mengumumkannya, mengapa dia hanya minggir dan tidak berbicara sekarang. Kepala sekolah Zhao, apa yang terjadi? Qin Lan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Zhao Yongchang dengan lembut. Kamu akan tahu sebentar lagi. Zhao Yongchang menjawab dengan ringan. Setelah Qin Lan mendengar ini, matanya tampak semakin bingung. Setelah siswa di kelas melihat Fendi Zanders berjalan ke podium, ekspresi wajah mereka langsung menjadi gelisah. Fendi Zanders, kamu masih punya wajah untuk kembali ke kelas. Kami memiliki pencuri sepertimu di kelas kami, sungguh memalukan bagi Departemen Keuangan kami. Iya, biasanya aku melihat kamu jujur, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Aku bilang kenapa kamu tiba-tiba menjadi kaya. Ternyata kamu mencuri uang orang lain. Ambil uang orang lain dan berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya di luar, sungguh tidak tahu malu. Para siswa berteriak kegirangan melihat posisi Fendi Zanders. Di sisi lain, Fendi Zanders berdiri di podium dengan wajah tenang, menerima tuduhan dari semua orang, tanpa ada niat untuk membantah. Fendi Zanders, apa yang terjadi? Pada saat ini, sesosok tubuh cantik berlari masuk dari luar kelas dan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada sangat bingung. Baiklah. Fendi Zanders menoleh dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa Sue Yurou dan Su Xiaoxuan telah datang. Sue Yurou dan Su Xiaoxuan menunggu terlalu lama di bioskop, dan tidak ada yang menjawab telepon Wang Xiong, jadi mereka langsung datang ke ruang kelas untuk melihat apa yang terjadi. Tapi begitu keduanya memasuki kelas, mereka melihat Fendi Zanders dituduh oleh semua orang. Ketika Wang Xiong melihat Sue Yurou dan Su Xiaoxuan muncul, kepanikan melintas di wajahnya. Karena dia merasa jika Sue Yurou mengetahui tentang pencurian Fendi Zanders, maka Sue Yurou pasti akan meninggalkan Fendi Zanders lagi. Jadi Wang Xiong buru-buru berdiri, berjalan ke sisi Sue Yurou, lalu menyeret Sue Yurou dan berkata, Xiaoxuan Yurou, kenapa kalian berdua ada di sini? Bukankah karena kalian bertiga tidak muncul sepanjang waktu, dan kamu tidak menjawab telepon, jadi kami berdua datang langsung untuk mencarimu. Su Xiaoxuan menjawab dengan mulut kecil, lalu menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan terus bertanya, Wang Xiong, apa yang terjadi di sini? Mengapa mereka semua memarahi Fendi Zanders? Tidak ada yang salah, ini hanya kesalahpahaman kecil, kalian berdua harus cepat pergi. Wang Xiong berkata dengan santai. Sedikit kesalahpahaman. Kenapa aku tidak terlihat seperti itu? Apakah Fendi Zanders melakukan sesuatu yang buruk? Su Xiaoxuan mengerutkan kening dan menjawab. Tidak, bagaimana mungkin Fendi Zanders? Sebelum Wang Xiong selesai berbicara, Winda Chen tiba-tiba berdiri dan berteriak, Anda dapat menebaknya, Fendi Zanders melakukan sesuatu yang buruk. Dia mencuri biaya kelas dari kelas kami dan langsung ditangkap. Kita sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Fendi Zanders ini. Winda Chen sudah lama ingin memisahkan Fendi Zanders dan Sue Yurou. Saat Sue Yurou menyatakan cintanya kepada Fendi Zanders di Feili Western Restaurant, Winda Chen merasa sangat kesal. Saat ini, Sue Yurou berinisiatif untuk datang, dan Winda Chen tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Fendi Zanders, kamu benar-benar mencuri uang. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Setelah Su Xiaoxuan mendengar apa yang dikatakan Winda Chen, dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat tidak percaya. Fendi Zanders memandang Su Xiaoxuan dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. Saat ini, Sue Yurou merasa otaknya tidak cukup. Bagaimana generasi kedua yang kaya seperti Fendi Zanders bisa mencuri uang? Mungkinkah semua uang yang dibeli Fendi Zanders untuk villa itu dicuri? Ini jelas mustahil. Bagaimana generasi kedua super kaya yang bisa dengan mudah membeli rumah mewah senilai 200 juta yuan bisa melakukan hal seperti mencuri uang? Bahkan jika Sue Yurou terbunuh, dia tidak dapat mempercayainya. Bab 135. Bagaimana? Menurutmu itu mengasyikkan? Melihat Sue Yurou berdiri diam, Winda Chen berkata dengan ekspresi lebih bangga, sudah kubilang sebelumnya, jangan bersama Fendi Zanders, karena dia orang miskin, tapi kamu tidak mendengarkan, apakah kamu menyesal sekarang? Fendi Zanders Feng adalah seorang pencuri, kamu ingin bersama seorang pencuri, itu lucu sekali. Bagaimana Fendi Zanders bisa menjadi pencuri? Sue Yurou menjawab dengan tatapan bingung. Bagaimana mungkin? Sekarang buktinya kuat, biaya kelas disembunyikan di meja Fendi Zanders, dan semua siswa di kelas telah melihatnya.
Kamu masih tidak percaya? Winda Chen berkata dengan dingin. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Sue Yurou mengetahui identitas Fendi Zanders, dan dia tahu bahwa Fendi Zanders tidak akan pernah mencuri uang sekecil ini. Sepertinya Fendi Zanders benar-benar membiusmu. Melihat Sue Yurou masih tidak percaya bahwa Fendi Zanders adalah seorang pencuri, Winda Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oke, berhenti bicara omong kosong dengan orang seperti Fendi Zanders, dan pecat dia secepatnya. Ya, cepat buang sampah semacam ini. Dia pasti bertanggung jawab atas pencurian sebelumnya di sekolah kita. Benar, dia harus disuruh menyerahkan semua uang yang dia curi sebelumnya. Para siswa di kelas mengabaikan Sue Yurou sama sekali, tetapi meneriaki Fendi Zanders dengan penuh semangat. Setelah Winda Chen melihat kemarahan semua orang, dia menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum lucu, Fendi Zanders, ini sudah waktunya, apakah kamu masih ingin terus berpura-pura? Apakah kalian semua sudah selesai? Fendi Zanders melihat sekeliling ke semua orang di kelas dan bertanya dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang tercengang. Sekarang setelah Anda selesai berbicara, izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata. Saya ingat mereka yang baru saja berdiri dan menuduh saya. Anda harus membayar untuk apa yang Anda katakan tadi. Fendi Zanders memandang kerumunan itu dan melanjutkan. Para siswa yang berdiri dan menuduh Fendi Zanders semuanya menunjukkan ekspresi bingung setelah mendengar kalimat ini, karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders. Fendi Zanders menoleh untuk melihat posisi Wei Dehai, dan berkata dengan lembut, Direktur Wei, tolong beritahu mereka seluk-beluk kejadian ini. Bagus. Wei Dehai mengangguk ringan, lalu naik ke podium, berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan berkata tanpa ekspresi, setelah penyelidikanku dengan kepala sekolah Zhao barusan, aku menemukan bahwa masalah hari ini tidak sesederhana yang diperkirakan semua orang. Pencuri sebenarnya adalah bukan Fendi Zanders sama sekali, tapi Ma Hongliang sendiri. Apa artinya? Setelah mendengar ini, para siswa di kelas menatap dengan mata terbelalak, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Ma Hongliang memanfaatkan kelas pendidikan jasmani semua orang untuk mencuri biaya kelas, dan menyembunyikan biaya kelas di meja Fendi Zanders, dan akhirnya berdiri untuk menjebak Fendi Zanders. Ini adalah penipuan yang khas. Wei Dehai terus berteriak. Begitu suara itu turun, seluruh kelas menjadi sunyi senyap. Mulut semua orang terbuka lebar, Winda Chen, Yang Wei, Ye Mei dan yang lainnya benar-benar tercengang. Qin Lan dan Tang Xiaoman juga terkejut. Sue Yurou menghela nafas lega, karena jika keadaannya seperti ini, maka semuanya akan masuk akal. Bagaimana generasi kedua yang super kaya seperti Fendi Zanders bisa mencuri biaya kelas? Bukankah ini lelucon? Wei, Direktur Wei, apakah Anda yakin pencurinya adalah Ma Hongliang sendiri? Yang Wei ragu-ragu sejenak, dan bertanya pada Wei Dehai dengan sedikit enggan. Ya, Direktur Wei, apakah Anda melakukan kesalahan? Bagaimana Ma Hongliang bisa menjadi pencuri? Apakah Anda dibeli oleh Fendi Zanders? Uang itu ditemukan dari meja Fendi Zanders. Dia bukan pencuri, siapa? Ah. Winda Chen tahu bahwa masalahnya telah terungkap saat ini, tetapi dia masih membalas dengan masuk akal. Benar, Direktur Wei, Fendi Zanders pasti seorang pencuri. Mungkinkah kamu dibeli oleh Fendi Zanders? Beberapa anak buah Yang Wei juga berdiri dan berteriak keras. Boom. Setelah mendengar apa yang dikatakan Winda Chen, Yang Wei dan yang lainnya, Wei Dehai menamparkan meja di depannya. Keras, lalu berteriak sekeras-kerasnya, diam kalian semua, apa maksudmu aku dibeli oleh Fendi Zanders? Apakah menurutmu kepala sekolah Zhao dan saya telah disuap? Setelah mendengar kata-kata Wei Dehai, antek-antek Yang Wei menjadi sangat jujur. Wei Dehai menoleh untuk melihat posisi Ma Hongliang, dan berteriak dengan dingin, Ma Hongliang, apa yang masih kamu lakukan? Lakukan berdiri di sana. Mengapa Anda tidak cepat-cepat mengakui kesalahan Anda kepada semua orang? Ma Hongliang ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan berjalan ke podium, lalu berkata dengan suara rendah, Direktur Wei benar, saya melakukan apa yang saya lakukan. Lakukan hari ini. Di dalam meja Fendi Zanders, seseorang ingin menjebak Fendi Zanders. Bang! Winda Chen, yang awalnya masih percaya diri, segera mundur 2 langkah setelah mendengar kata-kata Ma Hongliang, lalu duduk di kursi dengan panik di matanya. Yang Wei menatap Ma Hongliang dengan mata merah saat ini, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ma Hongliang harus mengakui hal ini. Ye Mei menatap Ma Hongliang dan menunjukkan senyum masam. Faktanya, Ye Mei menentang rencana ini sebelumnya, dan dia selalu merasa ada yang tidak beres. Benar saja, masalah tersebut akhirnya terungkap. Setelah melihat pengakuan Ma Hongliang, para siswa di kelas membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa Fendi Zanders adalah bukan pencuri, tapi Ma Hongliang sendiri adalah pencuri yang sebenarnya. Wang Xiong dan kacamatanya sangat bersemangat saat ini. Bagus, Fendi Zanders bukan pencuri. Wang Xiong berteriak gembira.
Ya, sudah lama ku bilang bahwa Fendi Zanders tidak bisa mencuri. Kacamata menjawab dengan cepat. Sekarang kami telah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Pencuri sebenarnya adalah Ma Hongliang, dan Fendi Zanders adalah korbannya. Jadi saya baru saja berdiskusi dengan kepala sekolah Zhao. Kami akan menyerahkan kepada Fendi Zanders untuk memutuskan bagaimana Ma Hongliang harus menghadapinya. Wei Dehai berteriak kepada para siswa di bawah podium tanpa ekspresi. Setelah Ma Hongliang mengetahui bahwa nasibnya ada di tangan Fendi Zanders, dia segera menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan berkata dengan penuh semangat, Fendi Zanders, saya tahu saya salah, saya tidak boleh menjebak Anda, tolong. Selama kamu tidak memecatku, kamu bisa memintaku melakukan apa saja, aku mohon padamu. Ketika Winda Chen, Yang Wei dan yang lainnya melihat kerendahan hati Ma Hongliang, hati mereka langsung jatuh ke dalam gua es. Siapa yang mau saya mengira Fendi Zanders, yang akan dipecat, sekarang akan bertanggung jawab atas masalah ini. Hingga saat ini, Yang Wei tidak tahu mengapa Ma Hongliang harus mengakui hal tersebut. Jika Ma Hongliang tidak mengakuinya, bahkan jika dia tidak bisa menjebak Fendi Zanders sebagai pencuri, itu tidak akan membuktikan bahwa Ma Hongliang melakukan hal-hal ini. Ma Hongliang, apakah kamu ingat hal kedua yang kamu janjikan padaku? Fendi Zanders bertanya kepada Ma Hongliang tanpa ekspresi. Ingat. Garis bawah garis bawah. Garis bawah Ma Hongliang di belakang punggungnya. Nafas Yang Wei menjadi sesak, dia khawatir Ma Hongliang akan benar-benar mengaku. Dan Winda Chen, Ye Mei, Sun Li dan lainnya juga secara tidak sadar menghindari tatapan Ma Hongliang.